Kita semua tahu ya, dunia kerja sekarang ini kompetitif banget. Nah, kita kan pasti cari-cari senjata rahasia biar bisa lebih unggul dari yang lain. Pertanyaannya, apa sih yang bisa bikin kita bukan cuma bertahan, tapi benar-benar melesat maju? Jawabannya mungkin lebih simpel dari yang kita kira, dan hari ini kita akan bongkar semuanya. Oke, langsung aja ke intinya. Bayangin Anda udah kirim puluhan atau mungkin ratusan lamaran kerja. Nah, di antara tumpukan CV yang seabrek itu, gimana caranya bikin CV Anda yang paling pertama dilirik sama HRD? Punya kualifikasi bagus? Itu sih udah standar, semua orang juga punya. Yang kita butuhkan itu sebuah keunggulan, sesuatu yang bikin perekrut berhenti sejenak dan mikir, wah, orang ini beda nih. Kita butuh senjata rahasia. Dan senjata rahasia itu, kekuatan super dalam karir Anda adalah menguasai bahasa asing. Coba deh, buang jauh-jauh anggapan kalau ini cuma hobi atau sekedar nilai tambah. Di era sekarang, ini adalah aset strategis yang mutlak. Ya, beneran, Anda nggak salah dengar kok. Kita lagi melihat sebuah pergeseran besar. Sesuatu yang dulu dianggap bagus kalau punya, sekarang jadi tiket masuk Anda ke panggung global. Ini adalah jembatan yang nyambungin Anda dengan seluruh dunia. Oke, sekarang kita ngomongin yang paling konkret deh. Dan jujur aja, ini yang paling menarik buat kita semua. Duit. Emangnya belajar bahasa beneran bisa bikin dompet kita lebih tebal? Jawabannya, kalau menurut data, jelas banget. Coba dilihat angka ini. Gila kan? Ini bukan kenaikan gaji yang ecek-ecek. Data di Indonesia menunjukkan kalau mereka yang mahir berbahasa Inggris punya potensi gaji kali 30-50% lebih tinggi. Coba bayangin, itu bisa berarti beda puluhan juta rupiah setiap tahunnya loh. Kok bisa angkanya setinggi itu? Nah, Adrian Permadi ngejelasinnya dengan pas banget. Bahasa Inggris itu skill penjaga gerbang. Coba bayangin deh, di depan kamu tuh ada banyak banget pintu peluang di perusahaan multinasional, di BUMN, tapi semuanya kekunci. Nah, bahasa Inggris inilah kuncinya. Dan ternyata ini bukan fenomena lokal aja loh. Studi global dari Indeed juga mengonfirmasi hal yang sama. Pekerjaan yang butuh bahasa asing, gajinya 10-15% lebih tinggi. Tapi yang luar biasa, di Indonesia, premi untuk bahasa Inggris bisa melesat jauh di atas rata-rata global itu. Ini beneran peluang emas. Tapi tunggu dulu, duit itu baru permulaannya aja. Kekuatan super ini bisa membuka pintu-pintu ke dunia yang benar-benar baru. Ke jalur karir yang mungkin nggak pernah Anda bayangkan sebelumnya. Coba kita bedah satu-satu petanya. Anda nggak lagi cuma bersaing secara lokal, tapi bisa tembus ke perusahaan papan atas kayak Big Four. Anda juga jadi prioritas utama buat promosi. Dan lihat deh yang ini, kerja remote buat perusahaan luar negeri dengan bayaran dolar, atau bahkan pindah ke negara lain, semua pintu ini jadi terbuka lebar. Sekarang, siap-siap kaget ya, data dari BPS nunjukin sesuatu yang wow. Ternyata, cuma sekitar 5% penduduk Indonesia yang bisa berbahasa Inggris. Lihat deh jurang pemisah yang besar ini. Ini hukum ekonomi paling dasar. Permintaannya tinggi, tapi pasokannya super rendah. Nah, disitulah letak keunggulan kompetitif Anda yang luar biasa. Manfaatnya tuh bukan cuma buat karir di luar sana. Belajar bahasa baru itu ibaratnya nge-gym buat otak. Ini adalah semacam upgrade perangkat keras di kepala kita yang ngasih keuntungan nyata di tempat kerja. Jadi, hasilnya apa aja? Pertama, otak Anda jadi lebih jago multitasking. Kedua, fungsi eksekutifnya, kemampuan buat merencanakan dan memecahkan masalah, jadi lebih kuat. Nah, yang ketiga ini favorit saya, dan mungkin yang paling nggak disangka. Anda jadi pengambil keputusan yang lebih rasional. Berpikir pakai bahasa kedua itu kayak ngasih jeda emosional, jadi Anda bisa lihat masalah lebih jernih dan logis. Jadi, intinya gini guys, belajar bahasa itu bukan cuma soal nambahin kosakata baru. Prosesnya secara fundamental mengubah dan meningkatkan cara kerja otak Anda. Ini adalah upgrade permanen buat diri Anda. Oke, sampai sini kita udah lihat manfaat finansial, peluang karir, sampai manfaat kognitif. Tapi ada satu pertanyaan lagi yang lebih dalam dan penting banget buat kita jawab, supaya kita benar-benar yakin. Tapi, ayo kita jujur-jujuran deh. Kemampuan bahasa ini beneran bikin kita lebih produktif di kerjaan, nggak sih? Atau jangan-jangan ini cuma cara buat bikin CV kelihatan keren, semacam sinyal pamer doang, tapi sebenarnya nggak ada nilai nyatanya di pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita lihat sebuah studi akademis dari Jerman. Para peneliti ini penasaran banget, apakah perusahaan bayar lebih karena kemampuan bahasanya itu sendiri, atau karena kemampuan bahasa itu cuma sinyal kalau orangnya punya kualitas lain yang nggak kelihatan?
Di sini kita bisa lihat bedanya dengan jelas. Kemampuan sinyal itu ibaratnya pakai baju bagus pas wawancara, bikin Anda kelihatan impresif. Tapi keterampilan produktif itu adalah alat di dalam tas kerja Anda. Sesuatu yang benar-benar Anda pakai buat menyelesaikan pekerjaan. Contohnya ya buat nangani klien internasional. Dan inilah jawabannya. Studi ini membuktikan kalau kemampuan bahasa itu bukan sekedar sinyal. Ini adalah keterampilan produktif yang sejati. Perusahaan rela membayar premi gaji sekitar 10% bukan cuma karena Anda bisa bahasa Inggris, tapi karena Anda menggunakannya secara aktif untuk memberikan nilai nyata. Anda dibayar untuk kontribusi Anda. Artinya apa? Artinya, nilai kamu itu nggak cuma keren di atas kertas pas wawancara doang. Dengan kemampuan ini, Anda menjadi aset yang secara terbukti lebih produktif dan jauh lebih berharga bagi tim dan perusahaan Anda. Nah, setelah kita bongkar semua buktinya, mulai dari gaji yang lebih tinggi, pintu peluang yang terbuka lebar, otak yang lebih tajam, sampai bukti nilai produktif yang nyata, pertanyaannya sekarang bukan lagi kenapa harus belajar bahasa. Pertanyaannya adalah kapan Anda akan mulai? Masa depan sudah memanggil. Apakah Anda akan menjawabnya dalam lebih dari satu bahasa?